wa yulikal harsa wan nasla, merusak tanaman, hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ucapannya bagus, orang seperti ini, orang seperti semacam Akhnas bin Syarik ini ucapannya bagus, pinter, pinter, kalau bahasa kerennya mah pinter membangun narasi gitu. Narasinya bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan sebagian manusia itu ada yang membuatmu takjub ucapannya dalam perihal permasalahan kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan menyatakan gitu ya. Dia menyatakan bahwa dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya gitu. Wa huwa aladul khisam, dan padahal mah dia itu orang yang sangat teramat sangat menyimpan permusuhan di dalam hatinya. Ya, ini cerita si siapa, Akhnas bin Syarik ya, salah satu orang munafik di Madinah, yang dia itu ucapannya itu manis gitu, di hadapan Nabi itu manis, bersumpah bahwasanya dia itu beriman kepada Nabi, kepada Allah, dan dia itu termasuk orang yang mencintai Nabi ya. Terus dia mendekati majelis Nabi ya, duduk-duduk bersama Nabi, padahal di belakang mah dia menyimpan permusuhan, di dalam hatinya menyimpan permusuhan. Ucapannya bagus, orang seperti ini, orang seperti semacam Akhnas bin Syarik ini ucapannya bagus, pinter, pinter, kalau bahasa kerennya mah pinter membangun narasi gitu. Narasinya bagus gitu. Ucapannya tahu banyak hal, masalah politik, masalah ekonomi mungkin kan, masalah sosial dia ngerti gitu, pinter masalah dunia gitu. Omongannya bagus, tapi di balik omongannya ada permusuhan. Iya, ada maksud di balik semua narasi yang dia buat. Nah, kan kalau orang bodoh kan, orang yang awam gitu, yang nggak mengerti, pasti terbawa narasi dari ucapan seorang yang seperti Akhnas bin Malik ini. Tapi kan Nabi itu kan, ya Nabi utusan Allah gitu, udah pasti cerdas itu, bisa tahu bahwa ini orang pintar bernarasi nih. Sebenarnya dari semua ucapan dia dan maksud dia, terus maksud kedekatan dia kepada Nabi itu ya ada maksud terselubung gitu. Manis ucapannya kan gitu, kayak penjilat gitu ya. Iya, kayak penjilat, macamnya begitulah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Tuh, kenyataannya ketika dia itu berpaling dari Nabi, dia berjalan di atas muka bumi itu tujuannya untuk memberikan kerusakan di atas muka bumi. Wa yulikal harsa wan nasla, merusak tanaman, hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, ucapannya bagus, bahwasanya seharusnya tuh di Madinah itu masyarakatnya harusnya begini ya Rasul. Langkah yang bagus tuh berpolitik tuh begini. Yes. Ya kan? Pinter lah ucapannya gitu tuh, kayak orang bener. Tapi kelakuan dia di belakang Nabi, kenyataannya dia
membuat kerusakan, menghancurkan tanaman. Kalau zaman sekarang mah menebang pohon sembarangan, merusak hutan, ya kan, merusak hewan ternak, ya kan. Tuh banyak orang itu yang bagus ucapannya kan, seolah-olah itu dia berpendidikan itu, terus dia itu apa ya, mencanangkan suatu program-program yang bagus gitu kan. Padahal di balik program-program yang dia canangkan itu ada kejahatan yang tersembunyi, yang dampak dari kejahatan itu dampak kerusakan lingkungan. Bener nggak? Kerusakan apa sih, ekonomi di masyarakat, kan banyak orang tuh kayak gitu. Iya, di permukaannya dia ngomong kita akan ini apa, masyarakat Indonesia akan swasembada pangan misalkan, akan makmur, tidak akan kekurangan apa, beras, ini mah contoh ya misal. Tapi di balik omongan itu dia menebang banyak hutan misal, ini mah contohnya, untuk kepentingan bisnis dia itu. Ya kalau hutan ditebangi, ditanami padi semua, ya memang orang bisa makan, tapi nggak bisa napas. Karena pepohonan itu nyuplai oksigen, ya kan. Sama seperti halnya kayak ini Kang, kayak orang menyuarakan peduli lingkungan tuh dengan jangan buang sampah sembarangan, tapi dia sendiri untuk melakukan buang sampah itu dengan dibakar, sedangkan dibakar itu kan merusak polusi kan. Sama saja polusi udara. Jangan buang sampah sembarangan, tapi dia membakar sampah gitu. Ya, sama aja itu. Ucapannya manis, ya kan, bahwasanya jalan yang baik tuh begini begitu, mak begini mak begitu, ya. Itu udah ada di Al-Quran orang semacam itu. Ini namanya Akhnas bin Syarif. Di hadapan Nabi itu bagus ucapannya. Dia kan orang berpengaruh juga di Madinah itu. Masih tahu ini itu ya. Padahal mah dia punya agenda yang busuk di belakangnya. Dia mendekati Nabi karena Nabi itu orang berpengaruh waktu itu. Ya kan? Jadi orang mau apa sih, mencegah kejahatannya itu agak ragu gitu, karena dia dekat sama orang yang berpengaruh. Kan begitu. Biasanya kan orang kayak gitu tuh. Kalau punya agenda buruk, dekat ke orang berpengaruh. Ya kan? Orang yang berpengaruh itu takjub dengan semua ide-ide dia kan. Dengan begitu ya, logika berpikirnya ya, dengan begitu semua orang tuh melihat bahwa dia itu dekat dengan orang yang berpengaruh itu. Jadi ketika dia melakukan kerusakan, agenda busuk dia itu di belakang, menjalankan agenda busuk dia di belakang, orang sulit untuk apa, menghentikannya, karena dia dekat sama orang berpengaruh, pejabat misalkan. Benar nggak? Karena memang pintar bernarasi orang yang seperti itu. Buzzer. Pinter lah pokoknya mah. Nah, si Akhnas nih seperti itulah ininya. Tipe-tipe orang yang seperti itu. Di zaman sekarang kalau dicocokin ada nggak yang kayak Akhnas bin Syarif ini? Ada. Oh, ada dan banyak. Wa idza qila lahu ittaqillah, tuh ketika dikatakan pada dia, Akhnas, takutlah kamu kepada Allah, maksudnya jangan begitu. Kamu itu bagus ucapannya di depan Nabi, tapi kamu punya kelakuan buruk di belakang. Akhozatul izzah, dia berlaku sombong gitu tuh. Dia omongnya tuh nggak menerima. Yang namanya sombong tuh radul haq wa istiqorun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Siapa lo ngomong-ngomongin gua? Ya lunya siapa kan kalau dia ngomong kayak gitu.
bil ismi, ya, dengan dosa gitu. Sombong, ya, dengan dosa yang dia lakukan itu dia sombong. Bersama dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, dia sombong. Fasbu jahannam wala bisal mihad, maka cukuplah balasan bagi dia itu adalah neraka jahanam. Wala bisal mihad, dan pasti itu adalah seburuk-buruknya tempat peristirahatan, tempat kembali. Nah, ini akhnas, ya. Ya, orang yang seperti itu tidak menyadari kesalahannya pasti. Udah batu. Walaupun dia itu tahu dia salah, karena dia sudah punya agenda yang busuk, ya, untuk supaya agenda dia itu tetap terrealisasikan, maka dia harus jadi ucapan orang itu tidak dipedulikan lagi, dia tetap lanjut aja gitu, karena dia tidak beriman sama Allah, sama Nabi tidak beriman. Memang tujuannya dekat Nabi itu begitu. Batu. Orang munafik itu bahaya, lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas tidak percaya Muhammad, tidak percaya Al-Quran, jelas dia mau memerangi, jelas kelihatan. Tapi orang munafik, ya, di depan kan manis, tapi dia punya tujuan yang buruk, yang merusak. Tujuan buruknya itu yang merugikan umat Islam dan orang banyak. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amruddatillah. Tapi ada juga sebagian manusia itu seseorang yang menyerahkan dirinya, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, ibtigha amruddatillah, karena berharap ridho Allah. Siapa itu? Suhaib. Suhaib ini seseorang pedagang yang sukses di Mekah. Tuh, dia masuk Islam. Saat dia mau hijrah ke Madinah, dihadang sama orang-orang musyrik, nggak boleh hijrah ke Madinah. Tapi dia maksa ingin hijrah ke Madinah ikut Rasul, ya. Ya, diperbolehkan sama orang musyrik, tapi dengan persyaratan harta dia ditinggalin. Salam. Harta dia ditinggalin tuh di Mekah. Masuk. Jangan masuk. Silakan masuk. Masuk. Ya, itu kopi. Santai Mantap. sini, Mas. Lagi santai ini, Mas. Apa ini bau bikisan? Kitab dia kan sempat berpindah alun ke abimu ya. Oh, jadi nyebrang ke ini, ke kanan sekarang. Berangkat ke kanan. Ke kanan kan radikal, ke kiri liberal. Liberal. Ini bukan punya gue ini. Putra. Yang punya putra. Punya putra. Sampai mana tadi? Suhaib, ya. Suhaib itu, ya, dia kan kalau mau, ya, kamu boleh tuh hijrah ke Madinah ikut Nabi, tapi persyaratannya harta kamu, pekakas kamu, semua aset kamu tinggalin di sini di Mekah. Kata orang musyrik itu, ya udah, yang penting saya boleh hijrah menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Tuh, ya, ditinggalin demi keimanan, dia tinggalkan harta dia. Itu Suhaib, dia menjual dirinya, menyerahkan dirinya untuk mengharapkan ridho Allah. Tapi di zaman sekarang tuh kebalik, menjual imannya untuk harta. Orang dulu merelakan hartanya diambil orang, merelakan hartanya habis untuk di jalan Allah demi keimanan. Zaman sekarang menjual keimanan demi mendapatkan Harta. Penbo deh. open bow. Iya. Ujung-ujungnya. Kok bisa open bow sih lari? Enggak, bukan open bow. Analoginya masih open book, nggak masuk. Enggak, analoginya nggak masuk, kalau open bow nggak masuk. Ya, kayak di zaman sekarang tuh banyak pemuka agama
jual dalil. Ya, menjual dalil untuk mendapatkan uang dari partai politik. Misal, ya kan? Jadi agama itu menjadi kendaraan buat dia untuk menuju keinginan dia, harapan dia berupa dunia. Atau agama itu dibuat untuk membungkus keburukan dia. Kan apa-apa kalau didalilin agama bagus, bener nggak? Iyalah. Apa contohnya? Kasih contoh dong. Kalau didalilin agama pasti bagus. Penipuan misal yang pernah terjadi itu ya, masalah MLM misal. Kalau didalilin agama pakai dalil-dalil Quran, kan kadang orang itu sampai bawa-bawa dalil Quran buat narik downline gitu. Ada tuh, soalnya saya pernah itu didatengin. Ini pakai dalil Quran anjir. Ustadz ya. Gak tahu ini ceramain siapa. Bukan siapa. No riba tapi nipu. Dada aja. Iya kan. Iya, kalau bawa-bawa agama pasti laku. Iya. Bener aja, jualan agama aja kalau mau kaya. Asli. Nggak usah kerja, pinter ngedalil aja jualan agama itu. Per ayat berapa gitu. Trading yang profit itu. Iya, trading yang profitnya banget kan. Kayak masalah dulu tuh penipuan apa? Travel haji ya. Ya, travel haji. Ya kan berbau agama kan. Iya. Orang pengen dong pergi umroh dengan biaya murah, uangnya kumpul. Nah, uangnya kumpul kan, uangnya kumpul, udah kumpul duitnya, orangnya nggak berangkat haji. Kenapa hancur? Ya gitu, apa-apa tuh kalau pakai ini agama laris, laku keras. Ya kumpulin murid cewek khusus. Oke, baiklah, karena kalian semua adalah murid-murid saya, dan sebagai seorang murid itu harus nurut kepada gurunya sebagaimana para sahabat itu nurut kepada Rasul. Akhirnya diapa-apain mau kan, bawa dalil agama tuh. Iya. Atau ya kebanyakan begitu kan, seperti Rasul, seperti sahabat kepada Rasul, bagaimana pengabdian mereka. Masalahnya Anda bukan Rasul dan kami bukan sahabat Rasul. Kita semua sama-sama umat Rasul. Ya, adapun menghormati itu menghormati yang wajar, tidak sampai menjadi perbudakan spiritual, yang mana sesuatu yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal gitu. Yang kebanyakan begitu di Indonesia itu. Jadi semua itu ucapan apa orang yang ditokohkan itu dianggap benar semuanya ya, karena dia bawa gelar agama, kelakuannya semua dianggap benar. Padahal nggak maksum, sama sekali tidak maksum, bukan nabi, dan kita bukan sahabat juga, bukan sahabat nabi. Kita semua adalah umat nabi. Kalau orang yang lebih tinggi ilmunya ya mengajari yang tidak tahu kan, yang tidak tahu belajar sama yang lebih tahu, sebatas itu saja. Dan kita saling menghormati, kita menghormati orang yang belajar, orang yang belajar menghormati guru. Udah sebatas itu, tidak sampai lebih jauh lagi. Paham ya, sampai disembah kan. Ya nggak disembah sih, kalau cium tangan mah wajar, tapi orang ini mah Wahabi menganggapnya cium tangan kayak nyembah. Kayak nyembah cium tangan kan sama guru mah. Tapi tidak berlebihan juga itu sampai istilahnya menjadi sebuah perbudakan spiritual. Itu sudah sangat fatal guys. Kita semua itu ada di atas bumi yang merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, katanya tuh. Tapi ke penjajahan itu akan selalu ada.
Ya, penjajahan itu nggak bisa dihilangkan. Yang kuat itu pasti menjajah yang lemah sampai akhir dunia, memang begitu. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu maha pengasih kepada hambanya, sayang kepada hambanya, ya. Maka Allah itu menunjukkan hambanya yang disayang itu menuju kepada jalan ridhonya.